Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam Pak Rofi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Hari ini Bu Uci akan melakukan coaching ya. Iya, betul Pak Rofi. Sebagai langkah awal, saya akan interview beberapa hal yang harus kita diskusikan, terutama terkait penilaian di dalam proses coaching hari ini. Nah, begini Bu Uci, pada coaching hari ini antara coach dan coaching itu saya amati, kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian saya akan Bu Uci selaku coach ya, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah sudah melakukan tahapan beta tadi, kemudian juga antara coach dan coaching tersebut, terutama yang coaching ya, ketika Bu Uci sebagai coach memberikan pertanyaan, apakah coaching dapat merespon dengan baik atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ini yang terpenting, jangan lupa ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, itu pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke Bu Uci. Kompetensi apa yang akan Bu Uci kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kira-kira ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu yang pertama pastinya kompetensi di coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, presensi. Terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachnya, yaitu pertanyaan yang berbobot gitu. Baik, kalau seperti itu. Kemudian yang kedua seperti ini, kompetensi mana yang akan Bu Uci kembangkan di dalam proses coaching kali ini? Secara spesifik, kompetensi mana yang ingin diobservasi? Yang pertama, saya akan lebih menekankan pada hal yang spesifik, yaitu pada mendengarkan aktif Bapak. Kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, yaitu pertanyaan yang berbobot. Oke, baik kalau seperti itu. Kemudian ini yang terakhir Bu Uci, indikator terkait kegiatan coaching pada kali ini, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Uci dalam proses coaching kali ini? Kalau indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan pada coaching hari ini yaitu saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri, atau mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Betul. Kalau begitu saya pikir cukup proses pra-observasi kali ini Bu Uci. Silakan Bu Uci melakukan coachingnya terhadap coaching ya. Iya Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aziza. Kok nampaknya lelah sekali? Apa kurang tidur ya semalam? Waalaikumsalam Bu Uci. Iya. Alhamdulillah Bu. Tidurnya tidak sekali saya tadi malam. Jadi saya ini merasakan banget. Anak-anak ini juga sulit diatur. Kebetulan sekarang lagi weekend ya. Apakah hari ini ada waktu? Sudah tidak bisa, kebetulan saya memang tiket hari ini, jadi saya ada di kampus. Ada yang
apa yang disampaikan? Mungkin itu mohon dia dulu sebelumnya kami sudah mengganggu aktivitas manajemennya. Oh tidak apa-apa, buat kita kok. Tidak apa-apa. Ini saya mau curhat terkait masalah saya. Monggo, semoga saya bisa membantu dengan solusi sebagai umat, dan dengan itu dapat menemukan solusi dan menemukan sendiri jalan keluarnya. Monggo. Gini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola energi. Sekali itu Bu Aziza. Untuk peningkatan kompetensi ini apa sih tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi tersebut di kelas? Karena kan gini Bu, saya itu merasa murid-murid saya di kelas itu tidak tertib gitu Bu, sehingga membuat proses KBM di kelas itu menjadi terganggu. Jadi saya ini ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Terus selama ini di Gonza, apa yang sudah Bu Aziza lakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi tersebut di kelas Bu? Ya, saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran Bu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif gitu loh Bu, menurut saya. Berarti kalau begitu berarti banyak mungkin tantangan-tantangan bagi Pak Hafid, Bu Aziza di dalam meningkatkan kompetensi tersebut di kelasnya. Ya, saya masih kesulitan untuk memberikan sesuatu yang sudah berbicara. Ini saat ada pelajaran berlangsung gitu loh Bu. Berarti apa yang Bu Aziza butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya itu membutuhkan suatu mengendalikan supaya saat pelajaran ya. Gitu ya. Berarti seperti apa nih Pak Nopo Aziza yang dapat menjadikan anak-anak itu menjadi mudah diatur sehingga tidak punya jarak sendiri. Nah, itu seperti itu. Ini pertama-tama itu saya mungkin perlu memahami penyebab siswa yang suka bicara ini sampai pelajaran berlangsung. Lalu apakah karena mereka tidak memahami mata pelajaran ya? Apa karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Oke. Saya pikir ya banyak faktor ya yang mempengaruhi apa anak-anak tersebut itu tidak aktif di kelas begitu. Mungkin yang pertama karena mungkin mereka tidak memahami materi-materi yang ibu ini ajarkan di kelas sehingga menjadi bebannya sehingga pada proses KBM itu tidak berjalan dengan baik begitu. Mungkin kira-kira apa yang akan ibu Aziza lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau demikian ya Bu, saya mungkin perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa gitu ya Bu ya. Dan juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya nanti siswa itu tidak bosan gitu. Selain itu juga Bu, saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa agar mereka itu tidak bicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam. Keren itu Bu Aziza. Jadi sekarang Bu Aziza sudah kan itu solusi yang masih bisa diterapkan di kelas. Nah, ini Bu Aziza. Sekarang sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan. Bu Aziza itu akan kapan akan memulai menjalankan strategi pembelajaran tersebut agar yang tadi akan jadi menarik bagi siswa sehingga mereka itu lebih kondusif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, saya itu sebelumnya sudah banyak ide yang ada di benak saya Bu. Cuma ya insya Allah besok saya akan meneliti. Dengan akan mengekspresi itu dari apa yang dulu? Ya kan saya Apa dari perangkatnya dulu atau metodenya tadi itu besok? ya saya pertamanya nanti akan dulu Pasti ya Pak. akan strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak, metode pembelajaran apa yang sekiranya itu anak-anak itu suka
pembelajaran atau ini apa untuk menentukan model belajar, gaya belajar, memang sudah dilakukan Bu? Sebenarnya kemarin-kemarin itu memang saya itu mungkin kebanyakan metodenya ceramah gitu Oh, ya. iya. Jadi anak-anak Fashion itu, teacher gitu. iya, jadi anak-anak bosan, jadi ngomong sendiri gitu. Jadi saya mau mencoba untuk pakai saya coba dulu apakah metode ini cocok untuk anak kelas saya ya gitu. Oke. Untuk asesmen tadi memang insya Allah rencananya ya itu untuk metode lagi saya akan juga akan memberikan asesmen dulu metode saya. Penting itu Ibu dalam kita menentukan apa yang harus kita lakukan kelak, jadi kita harus melakukan asesmen dulu terhadap siswa kita. Oke, berarti alhamdulillah Pak Bu Aziza, Pak Bu Aziza jangan menyerah, harus semangat, akan menyerah dan semoga sukses dan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Uci sudah mendengar keluh kesah saya. Semoga saya dapat cepat menemukan solusi untuk Sama-sama Bu Aziza. Gimana tapi perasaannya setelah ini? Alhamdulillah saya sudah lega, menjadi lebih tadinya yang saya kira saya tidak akan menemukan solusinya, saya menjadi lebih lega, sudah bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Suci menemukan solusi yang baik untuk Keren Bu Aziza. Bismillah ya Bu Aziza, semoga Allah memberikan terima kasih Bu Suci. sama-sama Bu Aziza. Kita harus membantu kan Bu Aziza. Mungkin suatu saat saya yang untuk itu kepada Bu Aziza, jadi kita bisa curhat begitu. Saya pamit dulu Bu Suci, matur nuwun saya. Bu Aziza, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik Bu Uci, bagaimana proses coachingnya tadi? Sudah berjalan lancar? Iya, alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar dan baik Bapak. Alhamdulillah. Nah, kalau seperti itu saya akan melakukan observasi lanjutan bersama Bu Uci ya. Tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu terkait dengan proses coaching tadi. Pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat untuk melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi itu selama proses coaching tadi saya sudah melakukannya itu dengan proses alur data gitu Bapak, yaitu dengan pertama menanyakan tujuan, mengidentifikasi, mencoba merancang rencana aksi dan bagaimana bentuk komitmen serta tanggung jawab ke depannya dari rencana aksi tersebut. Sehingga dengan menggunakan alur tersebut kemudian saya juga menggali bagaimana coach untuk menceritakan permasalahannya dan menentukan solusinya gitu Bapak. Baik, kalau seperti itu Bu Uci sudah berhasil melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur kita ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan ya Bu ya. Ini catatan saya, Bu Uci secara keseluruhan sudah berhasil menyampaikan menyampaikan proses coachingnya sesuai alur kita ya. Sudah menanyakan tujuan kepada Uci, kemudian sudah mengidentifikasi masalah serta mengarahkan Uci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab ya, tanggung jawab pada diri coaching tentunya, agar rencana aksi ini dilakukan dan dengan harapan dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga mendengarkan percakapan antara coach dengan coaching Bu Uci tentunya ya.
Itu sudah fokus untuk terhadap kucing. Di situ juga sudah ada present, kalian segala butuh, dan kemudian mendengarkan secara aktif keluh kesah dari kucing ya. Tentu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggiring bagaimana kucing bisa terpancing untuk juga mencari jalan keluar dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh kucing tadi. Ini proses yang luar biasa sudah diberikan. Tentunya harapannya ke depan semoga lebih dimudahkan dalam melakukan kucing-kucing berikutnya. Ini memang terus berproses. Jika hari ini ada kesulitan, saya yakin besok atau kedepannya akan banyak tambahan-tambahan pengetahuan, tambahan gitu. Karena semuanya harus belajar dari pengalaman. Satu lagi boleh, Bu. Nah, jadi ke depan ini, Bu. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Uci kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi tentu ada catatan sendiri apa yang seharusnya dikembangkan Bu Uci. Pada coaching hari ini Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses percakapan dengan coaching, yaitu menggunakan percakapan yang sesuai dengan alur kita, sehingga kedepannya nanti saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Baik, luar biasa ya. Ya memang kita harus mendalami alur kita agar kedepannya lebih baik. Baik Bu Uci, terima kasih untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya pikir sudah cukup dan Bu Uci sudah bisa menjawab, kemudian sudah selesai melakukan proses coaching pada sore hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.